jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, nah jenis-jenis benda yang pertama. Benda yang ada di sekitar kita itu memiliki wujud atau bentuk. Nah, di sini ada benda yang berbentuk padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk tetap dimanapun dia diletakkan, mau disimpan di atas meja, di atas piring, di dalam gelas, bentuknya tetap. Sedangkan benda cair adalah benda yang memiliki bentuk sesuai wadah atau tempatnya. Benda gas adalah benda yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Bentuk benda gas juga sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Sifat-sifat benda padat. Sini ada gambar kacang dalam piring. Bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Nah, jadi benda padat itu mau disimpan di dalam piring seperti gambar di sini kacang tanah. Meskipun disimpan di dalam piring, bentuknya juga tetap kacang tanah. Benda padat bisa diubah atau bisa berubah jika mendapatkan perlakuan tertentu. Contoh, misalnya piring yang utuh, jika jatuh dia akan berserakan. Nah, ini karena sudah mendapat perlakuan atau mendapat tindakan. Jadi benda padat yang awalnya utuh menjadi hancur. Contoh lain itu ada plastisin. Plastisin adalah contoh benda padat yang bisa berubah jika mendapat perlakuan tertentu. Ini contoh gambar plastisin awalnya, kemudian setelah diubah menjadi sebuah karya seperti ini. Berikutnya sifat benda cair. Nah, berbeda dengan benda padat, kalau benda cair adalah dia mengikuti bentuk wadahnya. Contoh misalnya minyak goreng di dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika minyak gorengnya kita tuang ke tempat penggorengan, maka bentuknya seperti bentuk penggorengan. Sama halnya dengan air. Jadi benda cair itu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, bentuk permukaan benda cair selalu tenang. Berbeda dengan bentuk cair yang bergejolak. Seperti ini. Datarannya tenang. Anak-anak bisa perhatikan gambar air yang di dalam gelas, dalam mangkuk, dan di dalam botol. Nah, kita bisa melihat permukaan air tenang itu jika tempatnya tembus pandang. Walaupun tempatnya dimiringkan, jadi permukaan benda cair selalu datar dan tenang, seperti gambar anak-anak bisa lihat ya. Nah, benda cair juga mengalir ke tempat yang rendah. Contohnya seperti air di selokan rumah anak-anak, dan juga ada pada air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Benda cair juga menekan ke segala arah. Semakin rendah tekanan pada air, maka semakin besar. Nih gambarnya. Dan benda cair juga melalui celah-celah kecil. Ini proses penyerapan benda cair melalui celah-celah kecil, itu disebut sebagai kapilaritas. Contoh benda cair yang meresap melalui celah-celah kecil itu ada pada minyak tanah. Minyak tanah adalah benda cair yang meresap pada sumbu kompor. Contoh lainnya, nih Ibu ada gambar gelas kopi, kemudian diletakkan sebuah tisu. Tidak lama maka tisunya itu akan menyerap kopi yang ada di dalam gelas itu melalui tisunya dan keluar pada mangkuk yang di bawahnya. Jadi ini membuktikan bahwa air meresap melalui celah-celah kecil. Berikutnya sifat benda gas.
Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Jadi yang ada di dalam balon itu adalah udara. Udara juga termasuk benda gas. Balon udara juga termasuk. Nah, kalau ini anak-anak sering lihat di dapur, itu adalah tabung gas. Karena di dalamnya adalah gas. Benda gas juga menekan ke segala arah. Contoh, balon yang ditiup akan mengembang. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Nah, jadi benda gas yang selalu ada di sekitar kita itu adalah udara. Jadi semua tempat ada udara, bahkan tempat yang terlihat kosong pun ada udaranya. Berikutnya, perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Yang pertama, perubahan wujud benda padat menjadi cair. Nah, anak-anak tahu perubahan wujud benda ini? Contohnya misalnya coklat. Coklat awalnya adalah benda padat. Coklat itu bisa mencair atau meleleh karena terkena panas. Misalnya panas tangan kita atau kita biarkan, dia lama-lama akan meleleh. Nah, selain pada coklat juga terjadi pada gula. Gula itu awalnya benda padat, jika kita larutkan ke dalam air maka gulanya akan hilang. Jadi gula itu mengalami perubahan wujud. Wujud ini disebut sebagai mencair. Kalau perubahan dari benda padat menjadi cair itu disebut mencair. Ada contoh lain seperti lilin. Lilin juga benda padat yang berubah menjadi cair. Termasuk juga butter atau mentega. Berikutnya, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, kalau benda cair menjadi padat ini contohnya sering kita temukan pada air. Kita masukkan ke dalam freezer, maka berubah menjadi es. Air adalah benda cair, sedangkan es merupakan benda padat. Jadi perubahan wujud ini disebut membeku. Seperti ini. Berikutnya, perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya saat kita memasak air. Nah, uap air mudah dilihat saat air panas dituangkan. Jadi benda cair dapat berubah menjadi benda gas jika dipanaskan. Perubahan wujud dari benda cair menjadi gas ini disebut menguap. Seperti ini ya, gambarnya anak-anak bisa lihat uapnya. Berikutnya, perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Nah, ini contohnya terdapat pada tutup gelas yang kita gunakan untuk menutup gelas yang berisi minuman panas. Nah, maka kita akan melihat butiran air di atas tutupnya. Butiran air itu berasal dari minuman panas yang menguap. Jadi, perubahan benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Contoh lain juga terdapat, misalnya kalau pagi hari itu tanaman-tanaman yang ada di depan rumah kita, anak-anak bisa melihat basah ya. Jadi itu juga karena dia mengembun. Itu juga termasuk perubahan benda gas menjadi benda cair. Contoh lainnya lagi adalah gelas yang dimasukkan batu es. Di luar gelas-gelasnya itu ada butiran-butiran air. Nah, biasa kita sering mengalami ya. Jadi itu juga disebut perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Berikutnya, perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya bisa kita lihat pada kamper. Kamper ini maksudnya, kalau anak-anak nggak tahu, kamper itu adalah kapur barus ya. Jadi kapur barus itu adalah benda padat. Namun jika kita letakkan pada udara terbuka, lama-kelamaan akan habis. Kampernya berubah menjadi gas yang menyebar ke udara. Nah, perubahan wujud padat menjadi benda gas ini disebut menyublim.
ini gambar kamper atau kapur baris. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat anak-anak mengerti dan pahami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah dua buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.